Kalau misalkan sobat semua yang ingin banget dengan tanaman atau tumbuhan yang berbunga, nggak ada salahnya ini kalau misalkan dirawat aja, dipelihara yang namanya lotus sobat semua. Jadi kalau misalkan lotus ini hampir sama dengan bunga teratai, namun ini agak sedikit berbatang panjang ya. Jadi kalau misalkan teratai kan hampir landai di air gitu kan. Nah kalau ini beda, ini lumayan tinggi dan lumayan cakep banget. Ini banyak yang bilang kalau ini sih bunga seroja. Mungkin karena bentukannya seperti kue seroja ya. Jadi apapun yang memanggilnya terserah sih daerah masing-masing ya. Yang jelas ini bunga lotus ya. Seperti biasanya, aku ucapkan banyak terima kasih bagi yang udah subscribe-nya dan juga bagi yang baru menemukan Ala Kampung Channel, selamat datang dan juga semoga suka dengan tayangan-tayangan yang udah disuguhkan di Ala Kampung Channel. Oke, bagi sobat semua yang baru ataupun yang udah lama sih mau memelihara bunga sejenis ini, ya silahkan aja sih dimulai karena ini perawatannya mudah banget dan harusnya sih ini dikasih media yang memang benar-benar berair dan juga udah yang memang udah tanahnya itu udah busuk banget ataupun udah apa ya namanya itu udah basah banget ya sobat semuanya. Sobat semua ini daunnya lebar banget dan juga lumayan empuk sih seperti megang daun keladi sobat semuanya, cuman ini bedanya lumayan sih urat-uratnya pada timbul sobat semuanya. Karena kan di tempatku ini dekat pesawahan, jadi lumayan sih yang penyakitnya ini mungkin dari luar ya, seperti belalang dan juga ulat. Nah, ini terutama si belalang suka banget sama daun si lotus ini, karena memang empuk dan juga mungkin enak banget. Nah, ini bunganya juga udah bagus dan udah banyak. Ini lumayan sih udah lumayan tua sih pohonnya ya, sekitar mungkin 5 tahun sih aku miliki. Dan ini kasih nutrisi NPK cukup banget bagusnya ya. Kalau merawat semacam ini sih lumayan jarang banget perawatannya, cuman dilihat-lihat aja sih dari daun, takutnya kan ada ulat ataupun belalang, hanya sebatas itu aja sih. Cuman kalau untuk nutrisi mingguan kasih aja sih biasa NPK biru, cukup dengan mungkin 5 butir juga cukup sih untuk wadah yang sebesar ini. Sobat semuanya perlu diketahui juga bahwa si tanaman lotus ini cukup unik ya, karena kalau misalkan dia itu arahnya itu mengikuti arah matahari. Jadi kalau misalkan pagi dia menghadap ke arah timur, nanti udah sore dia mengarah ke arah barat. Jadi sesuai banget dengan arah matahari. Mungkin nyari-nyari matahari atau apa saya juga kurang ngerti, cuman begitulah uniknya. Selain cantik banget bunganya, ini memberikan wangi yang cukup enak banget, serasa nyium wangi permen gitu loh sobat semuanya. Ini wangi banget, apalagi kalau disimpan di dekat halaman ya, enak banget sobat semuanya, apalagi kalau malam hari. Ini banyak banget keuntungan dari memelihara si lotus ini. Banyak banget yang juga mencari-cari bijinya, mungkin seperti bunga kuaci, dan aku pun sempat nyoba ini, bijinya lumayan sih, lumayan enak, cuman ya belum begitu banyak, jadi hanya sebatas mencicipi aja. Nah, ini bunganya ini kalau misalkan yang punya lebah madu ini cukup menarik banget dan recommended banget, karena lebah madunya itu nggak bakalan jauh cari-cari bunga karena seputar halaman aja. Ini wangi dan juga digemari banget sama hewan-hewan penyuka madu. Burung juga banyak yang suka terhadap bunga ini.
Semakin tua pohon, semakin besar pula daunnya. Apalagi kalau di alam terbuka ini beda banget. Daunnya lebih besar dari ini dan juga batang bunganya lebih tinggi dan sekitar mungkin bisa nyampe 2 meter. Tapi kalau misalkan hanya di pot mungkin setengah meteran juga nggak nyampe ya sobat semuanya. Jadi kalau misalkan punya lahan sedikit, simpan aja di pot seperti yang dicontohkan berikut ini ya sobat semuanya. Kalau aku sih yang di kolam liar pun punya gitu dan itu lebih cepet banget perkembangannya. Jadi aku biasa seperti biasa punya percobaan yang di pot sama yang di alam terbuka. Yang di pot pun ini cukup menarik, bisa dipindah-pindah sesuai dengan keinginan. Ketika dia berbunga banyak ya simpen di halaman juga bagus untuk parfum alaminya sobat semuanya. Kalau misalkan usia pohonnya masih muda, ini bunganya belum besar seperti ini, jadi bertahap banget. Jadi semakin tua, pohonnya juga semakin kokoh dan juga daunnya semakin besar, semakin lebar, bunga pun semakin padat semuanya. Karena ini kan jenis yang hybrid, jadi bukan yang asli, yang spesies gitu. Udah ini hasil olahan dari para ya, insinyur tanaman ya sobat semuanya. Jadi ini tebal banget dan berat banget ketika dia kena hujan, kasihan banget ya, ini bisa-bisa patah loh sobat semuanya ya. Ini sih lotus jenis ini banyak banget yang suka, entah kenapa, mungkin karena tebal dan karakternya emang besar banget seperti bunga matahari sobat semuanya. Jadi kalau misalkan lotus yang hanya satu lapis aja sih daunnya tidak terlalu banyak penggemarnya. Kalau ini beda karena mungkin udah rekayasa genetik atau apa ya, yang jelas ini hasilnya bagus banget sobat semuanya. Jadi kalau misalnya yang mau seperti ini sih simpan aja sih di pot ya, supaya tidak memerlukan lahan yang besar dan juga yang ribet ya. Kalau ini kan simple tapi daun bagus banget sobat semuanya. Sobat semuanya, semoga aja di video kali ini ada hal positif yang bisa diambil dan juga semoga bermanfaat. Oke.